Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Gun dalam pembelajaran asik menyenangkan, belajar dari rumah, serasa di sekolah. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, dalam pertemuan kali ini, Pak Gun ingin mengajak kalian untuk belajar tentang bagaimana tumbuhan berkembang biak. Fokus kita mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara kawin. Nah, dalam hal ini ada satu hal yang harus kalian pahami, bahwa perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara kawin terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga. Dalam hal ini, bunga adalah alat perkembangbiakan tumbuhan yang memiliki peran sangat penting atas lahirnya tumbuhan yang baru. Anak-anakku sekalian, dalam perkembangbiakan generatif ini ada dua tahapan penting yang harus kalian pahami dan harus kalian ketahui. Tahapan yang pertama disebut dengan penyerbukan, tahapan yang kedua disebut dengan proses pembuahan. Nah, apakah penyerbukan dan apa pula yang dimaksud dengan pembuahan? Dalam pertemuan kali ini, Pak Gun ingin menjelaskan itu semua kepada kalian. Penyerbukan adalah sebuah proses bertemunya serbuk sari dengan kepala putih. Ketika serbuk sari menempel kemudian melebur menjadi satu dengan kepala putih, maka disitulah terjadi proses penyerbukan sebagai awal dari proses perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Berikutnya mari kita ulas sekilas tentang apa yang dimaksud dengan tahapan pembuahan. Anak-anakku sekalian, ketika serbuk sari menempel ke dalam kepala putih, maka serbuk sari tersebut akan melepaskan sel sperma atau sel kelamin jantan, kemudian melebur menjadi satu dengan sel telur. Inilah yang dimaksud dengan pembuahan atau fertilisasi di dalam proses perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Ini adalah proses paling penting yang kemudian akan menghasilkan zigot yang tumbuh berkembang menjadi embrio, dan embrio ini adalah cikal bakal munculnya biji, yang mana ketika kita menanam atau menyemai biji-biji tersebut, maka lahirlah individu-individu baru dari tumbuhan ini. Anak-anakku sekalian, di awal tadi sudah Pak Gun jelaskan betapa pentingnya bunga di dalam proses perkembangbiakan tumbuhan. Nah, Pak Gun juga akan mengajak kalian untuk melihat lebih jauh tentang bunga yang memiliki peran sangat penting tersebut. Dalam pembelajaran kali ini, Pak Gun sudah menyertakan gambar penampang bunga beserta bagian-bagiannya dan fungsi dari bagian-bagian tersebut. Secara garis besar, ada 6 bagian penting di dalam bunga yang masing-masing memiliki peran di dalam proses
kembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang pertama adalah tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Khusus untuk benang sari, terdiri atas 3 bagian penting yang kita kenal dengan istilah kepala sari, serbuk sari, dan tangkai sari. Sementara itu, pada bagian putik, ada 3 bagian penting pula yang perlu untuk kalian ketahui, meliputi kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji. Selanjutnya, apakah fungsi dari masing-masing bagian bunga tersebut? Mari kita ulas satu persatu. Tangkai bunga merupakan bagian paling bawah dari bunga yang berfungsi untuk menopang bunga agar kokoh, kuat, dan juga menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lainnya seperti ranting misalkan. Bagian kedua, dasar bunga adalah bagian tempat melekatnya mahkota bunga. Ketika dasar bunga tidak kokoh, maka mahkota bunga juga tidak kokoh sehingga mudah gugur, mudah lepas dari tempatnya. Akan mengganggu proses perkembangbiakan pada tumbuhan jika dasar bunga tidak kokoh. Kelopak bunga adalah bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota bunga ketika masih berbentuk kuncup. Dalam hal ini, kelopak bunga memiliki peran sangat penting, yakni melindungi mahkota bunga agar tidak rusak. Barulah kemudian ketika mahkota bunga mekar, maka kelopak-kelopak bunga ini akan terbuka. Bagian berikutnya adalah mahkota bunga. Bagian bunga yang memiliki bentuk paling indah dengan warna-warninya yang begitu menawan, sehingga menarik siapa saja untuk memegangnya, untuk melihatnya. Dan memang inilah fungsi dari mahkota bunga, yakni menarik serangga yang ada di sekitarnya agar hinggap dan membantu proses penyerbukan pada bunga tersebut. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga, memiliki peran sangat penting di dalam proses penyerbukan dan proses pembuahan. Yang terakhir, yang memiliki peran sangat penting juga adalah putik. Berfungsi sebagai alat kelamin betina pada bunga. Anak-anakku sekalian, itulah tadi penjelasan sekilas tentang bagaimana tumbuhan berkembang biak secara kawin atau secara generatif dengan bunga sebagai bagian terpenting dalam proses tersebut. Berikut bagian-bagiannya dan fungsi masing-masing dari bagian tersebut. Semoga penjelasan sekilas ini bisa memberikan pengetahuan penting buat kalian ketika mempelajari bagaimana tumbuhan berkembang biak